Nama saya Mas Nakada, Masato Nakada. Asal dari Jepang, lahir di Nagoya tahun 1960. Tahun 1991, Yamamori datang ke Sidoarjo. Waktu itu cuma karyawannya 50 orang saja. Kalau tidak salah tahun 2010, ya hampir 300 orang karyawannya. Tapi ini 10 tahun ini bisnisnya naik turun. Sekarang karyawannya 150. Ke Yamamori itu tahun 2000. Jadi waktu itu Yamamori masih perusahaan kecil dan ekspornya masih ke Jepang. Jadi waktu masuk ekspornya masih setiap bulan ke Jepang, jadi nggak rutin. Jadi material dikirim dari Jepang, kemudian diimpor lagi ke Jepang, seperti itu. Jadi kita cuma mengolah aja gitu. Itu tahun 2000 dan kita masih belum kawasan berikat waktu itu. Pada saat masuk ke dunia kerja atau di lingkungan PT Yamamori, agak sedikit surprise dengan sistem kerjanya, karena yang kita hadapin adalah perhiasan. Jadi bagaimana betul-betul harus teliti, mulai dari pengambilan bahan, kemudian proses kerja, sampai akhirnya packaging. Ya, dunia kerja itu tidak semuanya smooth, ya pasti ada halangan baik internal ataupun eksternal gitu. Apalagi kemudian kita berhadapan dengan instansi pemerintah gitu. Kemudian juga belum lagi kita di lingkungan dalam atau internal, itu masalah misunderstanding itu sering terjadi, tapi tidak sampai pernah ada yang fatal begitu. Jadi kita istilahnya ada solusi, tapi pasti itu jadi buat pengalaman dan pelajaran untuk lebih hati-hati, untuk lebih berbenah seperti itu. Yang pasti tidak ada diskriminasi gitu. Semua bisa, kalau selama pada saat di interview atau perekrutan mereka punya capability, paling tidak dari performance juga kan, kemudian istilahnya kesungguhan mereka untuk bekerja atau bergabung dengan Yamamori, ya perusahaan akan melakukan itu. Dan berapa lama bekerja di Yamamori? Saya 20 tahun. Kalau kecelakaan enggak. Kalau cuma kena pegang panas dikit aja itu biasa. Udah biasa ya? Ya. Paling sulit di Teami juga pernah, kan banyak handmade di sana yang kita nggak pernah kerja juga, yang masih melajari, dan itu harus bisa. Memang awalnya ya sulit, tapi kalau saya sendiri sih suka belajar, jadi walaupun sulit itu harus saya pelajari karena saya ingin bisa. Jadi pada saat kita menerima calon karyawan dengan kondisi fisik atau kekurangan fisik, itu tidak pernah menjadi istilahnya nilai minus ya gitu kan. Karena dikirim ke Jepang 2009. Itu satu tahun ya? Ya. Di Jepang dalam rangka apa, Mas? Ya sama kayak sini, belajar dan kerja. Sikap yang positif juga gitu loh. Jadi mau misalnya maaf ya, ada mungkin jalan yang tidak sempurna gitu kan. Yang digunakan bukan kaki, tapi tangan, tapi mata gitu loh. Oh ya, memiliki wajah yang tidak sempurna, yang digunakan bukan wajah gitu kan, tapi mata, tangan gitu kan. Itu yang digunakan. Jadi kalau masalah fisik saya rasa kayak nggak adil ya, nggak fair gitu. Kalau sukanya banyak. Sukanya banyak karena apa ya, Yamamori mulai saya join sampai sekarang melihat Yamamori dengan istilahnya nilai devisa yang dihasilkan, income, saya merasa saya tumbuh dengan Yamamori gitu loh. Jadi mulai dari berapa dolar gitu sampai sekarang berapa gitu, saya bisa ngikutin step by step gitu. Dan orang-orangnya juga semakin mereka semakin
kalau saya lihat teman-teman, kawan-kawan, satu kolega itu semakin semangat gitu loh membangun yang memori. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini gitu, kita sama-sama saling bahu-membahu menguatkan gitu kan. Pada saat kita betul-betul udah nggak ada order, nah itu termasuk duka juga ya. Jadi kita nggak menyangka kita ada di masa seperti ini. Seluruh dunia mungkin tidak menyangka. Kemudian kita sejak bulan Maret sampai bulan Juni itu merasakan kita betul-betul order itu drop. Pembelian material itu disesuaikan dengan order yang masuk gitu kan. Nah begitu kesulitan impor juga, kemudian akhirnya produksi juga tidak bisa melakukan aktivitasnya, banyak kawan-kawan di produksi juga harus libur bergilir gitu kan. Kemudian perusahaan juga punya tanggung jawab, jangan sampai mereka-mereka yang sudah lama bergabung dengan yang memori kemudian tidak diperhatikan oleh perusahaan, itu juga jadi masalah sendiri buat pimpinan di sini gitu kan. Selama pandemi alhamdulillah tidak ada yang di PHK. Jadi kita melakukan libur bergilir karena memang tidak ada bahan baku yang bisa diproses, dan kita pun bisa membayar mereka full. Mungkin kalau tidak bekerja berarti tidak dapat uang makan dan tunjangan transport itu aja, tapi kita semua bayar. Masih survive dengan keadaan yang minim gitu kan, maksudnya pada saat pandemi ini paling drop. Iya, kita merasakan bagaimana jadi menguatkan hati bawahannya itu juga tantangan buat saya gitu loh, karena sekarang kenyataannya bahwa nggak cuma yang memori atau Indonesian Terpuruk, tapi seluruh dunia juga sama. Bahkan ada kita lihat kanan kiri perusahaan lain juga mau tidak mau harus tutup atau mungkin banyak yang PHK. Tapi alhamdulillah yang memori masih survive gitu. Dan sekarang sudah bisa melewatin, sejak Juli sudah mulai normal kembali. Karena kan Eropa, Amerika dan Hong Kong itu sudah ada new normal ya istilahnya dengan kehidupan baru COVID-19, jadi aktivitasnya sudah normal.